Sakit kepala merupakan penyakit umum yang sering dialami oleh seseorang, terutama jika sedang stres dan kurang tidur. Namun, pernahkah kalian mengalami sakit kepala yang berdenyut di satu sisi dan berlangsung selama berjam-jam, atau bahkan hingga berhari-hari? Ya, yang kamu alami itu bukanlah jenis sakit kepala biasa, melainkan kamu terkena migrain. Bayangkan otak kita seperti rumah pintar yang punya alarm otomatis untuk mendeteksi kehadiran bahaya seperti maling yang mau menyusup rumah. Namun, pada penderita migrain, sistem alarm ini akan sangat sensitif pada hal kecil yang seharusnya tidak menimbulkan bahaya. Sehingga ketika alarm menyala, seisi rumah akan ikut panik. Lampu berkedip cepat, barang-barang berjatuhan, dan ikan peliharaan kita pun lompat dari akuariumnya karena merasa stres. Begitu pula yang dialami oleh para penderita migrain. Ketika bertemu dengan pemicunya, mereka akan mengalami nyeri kepala berdenyut di satu sisi yang disertai dengan rasa mual, kelelahan, gangguan mood, gangguan penglihatan, serta mereka akan lebih sensitif terhadap cahaya terang, suara keras, dan bau menyengat. Migrain umumnya terjadi pada usia 10 hingga 45 tahun. Namun di beberapa kasus, ada kemungkinan anak-anak dan balita juga terkena migrain. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh gen. Untuk mendeteksi gejala migrain pada anak, orang tua dapat memperhatikan melalui perilaku. Apakah mereka mengalami gangguan tidur, menjadi lebih emosional, sulit berkonsentrasi, atau mereka menjadi lebih sensitif terhadap cahaya, suara, dan bau. Gejala serupa juga biasa terjadi pada usia remaja dan dewasa. Ada sebuah fakta unik dari penyakit migrain ini, yakni migrain lebih sering dialami oleh wanita daripada laki-laki. Hal ini terjadi karena migrain pada wanita berkaitan dengan perubahan hormon yang terjadi akibat menstruasi, kehamilan, konsumsi pil KB, atau menopause. Gaya hidup memegang peran besar dalam mengatasi dan mencegah penyakit neuropsikiatri seperti migrain. Pada usia muda, migrain sering dipicu oleh faktor-faktor yang sebenarnya masih bisa dikendalikan melalui perubahan kebiasaan sehari-hari, seperti mengelola tidur dengan cukup. Kebiasaan tidur larut malam sering kali dilakukan oleh para remaja, terutama mereka menghabiskan malam untuk bermain gadget. Paparan layar berlebihan ini dapat memicu gangguan tidur dan kecemasan, sehingga juga dapat memicu migrain. Apabila perut kita kosong dalam waktu yang lama, kadar gula darah pada tubuh akan menurun, sehingga dapat memicu tubuh untuk melepaskan hormon adrenalin dan kortisol untuk tetap menjaga gula darah. Pelepasan hormon ini dapat mempersempit atau memperlebar pembuluh darah otak secara mendadak dan mengaktifkan saraf-saraf di kepala, sehingga hal ini juga dapat memicu migrain. Oleh karena itu, kita perlu tetap menjaga pola makan secara teratur dan makan makanan yang bernutrisi seperti omega 3, vitamin B, magnesium, dan antioksidan yang baik untuk fungsi otak. Hindari makanan tinggi MSG, minuman berkafein, dan minuman bersoda karena dapat memperburuk peradangan. Dehidrasi ringan juga bisa memicu migrain. Oleh karena itu, kita harus tetap penuhi asupan cairan ya dengan minum air putih sebanyak 2 liter per hari. Tekanan sekolah dan tugas merupakan hal yang sering didapatkan oleh para pelajar. Untuk menjaga fisik dan mental tetap sehat dan terhindar dari migrain, lakukanlah aktivitas relaksasi dan rutin berolahraga minimal 2 kali seminggu. Pemicu migrain yang dialami oleh setiap orang tidak selalu sama. Oleh karena itu, kenalilah pola dan pemicu migrain dengan mencatat penyebab yang kamu curigai. Sekian dan sampai jumpa lagi.